Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita berdoa bersama-sama semoga saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, baik yang sedang menonton video ini ataupun yang baru mampir, juga terutama yang mendukung channel ini, YouTube ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan mengangkat penyakit yang ada dalam dirinya, sehat lahir batin, kuat dan jiwa raganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada yang sedang mencari nafkah, semoga Allah mempermudah urusan mereka dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang melalui WA saya yang insya Allah malam ini akan kita jawab bersama-sama. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, semoga membawa manfaat kepada kita semuanya. Jika ada kekurangan, itu adalah kelemahan saya pribadi, Maulana Malik Ibrahim. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita dan mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan itu bagaimana cara melihat Allah di dunia? Tentu jawabannya, dan juga bagaimana cara melihat Allah di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita melihat Allah di akhirat, tidak perlu kita mau mengkaji lagi. Namanya sudah akhirat. Kalau sudah sampai akhirat, tidak ada lagi yang namanya tausiah agama, tidak ada lagi yang namanya YouTube, tidak ada lagi yang namanya apapun. Namanya sudah akhirat. Ada awal, ada akhir. Ya, itu konsep pertama dalam melihat Allah di dunia ini. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah itu ada dua cermin. Dua cermin. Namanya melihat. Ada cermin mata, ya, mata lahiriah, dan ada cermin mata batiniah. Seseorang yang ingin melihat dari kejauhan, dia harus menggunakan cermin. Namanya cermin teropong. Begitulah seterusnya saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan ditanyakan lagi setelah ini bagaimana cara melihat Allah di dunia. Jawabannya sederhana dan pasti, dengan menggunakan cermin. Oleh karena itu, mari, inilah kesempatan ini kita akan membuka, ya, sama-sama cermin yang Allah berikan kepada kita semasa hidup di dunia ini untuk bisa melihat Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua sisi cermin, ya. Cermin pertama dengan hati. Ya, dengan hati kita melihat Allah. Tentu jawabannya di akhirat nanti. Ya. Kemudian dalam hal itu ada cermin tanpa hati, ya. Itu jawabannya ada di dunia ini. Kita melihat Allah di dunia ini dengan makhluk-makhluknya dan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, buka Quran surat An-Najm, ma kazabal fuadu ma ra'a, ya, ma kazabal fuadu ma ra'a. Fuad dalam bahasa kita Indonesianya adalah inti hati. Itulah dia.
media untuk melihat Allah dengan fu'ad. Makaza bal fu'ad, dengan inti hati, tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. Mara'ah. Al-Quran surah An-Najm ayat 11. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu alat untuk melihat Allah, yaitu dengan fu'ad, yaitu inti hati. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah menerangkan, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Ya. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin adalah mir'atun, cermin bagi mukmin yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita melihat orang mukmin, maka itulah cermin daripada diri pribadi kita sebagai mukmin. Nah, sekarang pertanyaannya kita bukakan, siapakah mukmin itu? Mukmin itu adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul, hingga akhir ayat Al-Hasyr. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dia Maharaja. Al-Maliku, Dia Maharaja. Al-Quddusu, Dia Maha Suci. As-Salam, Dia Maha Sejahtera. Sampai kepada kalimat Al-Mu'minu, Dia Maha memberi keamanan. Sudah? Nah, jadi hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Artinya, setiap individu yang bisa menciptakan keamanan di dalam diri pribadinya dan lingkungannya, maka dia akan melihat Allah. Itu mutlak. Al-Quran surat Al-Hasyr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konsep ini sudah mewakili pertanyaan saudara-saudaraku tentang melihat Allah di alam dunia ini, apalagi dengan melihat Allah menggunakan inti hati atau yang disebut fu'ad, makazabal fu'adu ma ra'a. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun engkau berada, semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, pasti akan melihat zat Allah di akhirat tanpa perlu dipertanyakan. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Fu'ad itu, inti hati itu ada di mana? Kan itu? Ini rahasianya. Buka surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardi, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zuzazatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala kharbiyah yakadu zaituha, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, intinya adalah nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha' wa yudribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Wallahu bikulli syai'in alim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hal ini ada kalimat nurun ala nurin, ya.
Di dalam hati ada fu'ad, di dalam fu'ad ada inti hati. Inti hati itulah fu'ad. Saudaraku yang dirahmati Allah, tempoh hari pernah kita membahas tentang Allah bersemayam di dalam sanubariku. Sanubariku bersemayam di dalam hati-hatiku, bersemayam di dalam jantung-jantungku, bersemayam di dalam dada sanubariku bersemayam di dalam tubuhku. Itu adalah maknawiyah daripada sirrullah. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Di dalam hal ini perlu kita kembalikan pemahaman kita bahwasanya melihat Allah di dunia ini lebih baik, lebih utama daripada kita mengejar yang namanya akhirat. Kenapa? Jika kita di dunia ini buta, tidak bisa melihat Allah, bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah di akhirat? Oleh karena itu sekali lagi, amalkanlah meditasi, duduk tenang di malam hari, kemudian lakukan dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana pada video-video yang telah kita bahas pada beberapa hari yang lalu, yaitu ilmu membelah diri. Ini adalah kelanjutannya bagi saudara-saudaraku yang ingin memperdalami ilmu spiritualnya supaya mencapai supranatural. Saudaraku yang dirahmati Allah, wa innaka laqullaqal qur'ana min ladun hakiman alim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar diberikan Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya orang yang sudah sampai kepada puncak pengenalan dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan miladung hakimin alim. An-Naml ayat 6. Dan sesungguhnya engkau benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hal ini sekali lagi, ya, bukan kita mau mengguruin siapapun, tidak. Kita tidak ada niat untuk mengguruin di dalam hal masalah ma'rifatullah atau lagi yang disebut dengan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini mutlak langsung kepada inti hati, yaitu mukhlisina lahuddin. Oleh karena itu saya hanya memberikan tausiah, penyegaran kepada saudara-saudaraku dimanapun engkau berada. Ayo bangkitkan jiwamu agar untuk bersungguh-sungguh lagi mencapai wajhullah. Ayo bangkitkan jiwa ragamu untuk wujuhu yauma izin nadiratun ila rabbiha nazirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya. Mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bicara akhirat, tapi bicara di dunia, yaitu Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma izin naziratun ila rabbiha naziratun. Ulama-ulama kami, guru-guru kami menerangkan kepada kami bahwasanya engkau melihat wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Itulah tandanya orang itu sudah bertemu dengan al-mu'minu, 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 al-mu'minu. Orang mukmin itu akan damai, tentram, sejahtera dengan orang mukmin yang lainnya. Itulah ciri-ciri orang yang sudah melihat Allah di dunia ini. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bukan mengguruin, tapi hanya berbagi pengalaman-pengalaman pribadi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.